Halo bro, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas gimana caranya kita bisa meluluhkan hati seorang wanita ketika PDKT. Seperti yang kalian tahu, ketika lo PDKT sama cewek, hal yang paling fundamental yang harus kalian lakukan itu sebenarnya bukan chattingan, tapi lebih kepada ketemuan. Kenapa? Karena gini bro, satu orang cewek itu kalian harus tahu dan kalian harus paham bahwa lo harus tahu dan pahami bahwa satu orang wanita itu bisa chattingan sama 3 bahkan ratusan laki-laki yang berbeda. Dia bisa di chat lewat WhatsApp, di DM lewat Instagram, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian PDKT-nya hanya chattingan doang, maka lo pasti akan ketinggalan kereta. Artinya cewek itu nggak akan melihat lo sebagai cowok yang spesial. Saat PDKT, wanita itu hanya bisa diluluhkan ketika kita benar-benar mau ngajak dia jalan. Semakin cepat kalian itu ngajak cewek ini jalan, maka semakin cepat pula kalian akan mendapatkan hatinya. Kalaupun lo nggak dapetin dia, maka at least lo nggak buang-buang waktu. Bayangin aja, ada banyak sekali pria-pria di Indonesia itu nahan untuk nggak ketemuan sama cewek karena dia masih takut, insecure, dan lain sebagainya. Dia nahan nggak ketemu sama cewek ketika PDKT bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pas dia mau ngajakin ketemuan, tiba-tiba cewek ini bilang, sorry ya aku udah punya pacar. Bayangin bro, hal seperti ini, cerita-cerita seperti ini adalah cerita yang umum di kalangan remaja di Indonesia. Karena apa? Karena lo harus pahami bro, ketika lo chattingan sama cewek itu belum bernilai apapun gitu. Bahkan gue bisa bilang cewek itu akan tetap chattingan sama cowok lain meskipun dia sudah pacaran, meskipun dia sudah menikah. Sehingga chattingan itu tidak akan bernilai apapun gitu. Nggak akan ada esensinya kalau kalian itu nggak pernah ngajak cewek ini jalan. Maka dari itu ketika kalian PDKT sama cewek, ketika misalnya hari ini lo kenalan sama cewek dan lo naksir sama dia, lo bisa ngajak dia jalan. Itu 3 hari selanjutnya bisa. Tapi lo boleh awali dulu dengan chattingan dulu. Misalnya hari Senin lo ketemu sama cewek. Nah lo bisa chat tuh malam harinya, Selasa, Rabu gitu. Ketika obrolannya nyambung dan lo juga sudah kepo tentang sosmednya dia. Lo sudah tahu oh cewek ini sukanya apa, hobinya apa. Lo sudah tahu hal tersebut, maka lo tinggal ngajak dia jalan. Jadi ketemunya hari Senin, mungkin malam minggunya lo bisa ajak cewek ini jalan. Makin cepat lo itu ngajak cewek ini jalan, maka hal tersebut akan semakin bagus. Sehingga lo itu nggak buang-buang waktu. Bayangin aja, ada jutaan orang itu menahan diri untuk nggak ngajak ketemuan cewek ketika PDKT, tapi hal itu justru sia-sia. Lo berpikir bahwa gue harus akrab dulu sama dia, gue harus dekat banget dulu sama dia, baru gue ajak dia jalan. Nah itu adalah cara yang salah. Cara yang benar adalah semakin cepat kita ngajak cewek ini jalan, maka kita akan tahu cewek ini tertarik sama kita atau tidak, cewek ini punya potensi untuk jadi pacar kita atau tidak. Dan lo juga harus tahu ketika kita ngajak jalan cewek, jalan pertama kali itu biasanya masih coba-coba. Coba-coba ini artinya apa? Coba-coba ini ya artinya cewek ini masih melihat dan memantau apakah kita itu cocok sama dia atau tidak. Jadi ketika kita jalan pertama kali, kedua, ketiga itu masih biasa aja di mata cewek. Tapi ketika jalannya sudah keempat, kelima, dan seterusnya itu sudah berbeda. Jadi jalan pertama, kedua, ketiga itu bisa dibilang itu adalah jalan yang uji coba. Dimana cewek ini pengen mengenal kita itu seperti apa. Makanya sebelum kita ngajak jalan cewek, lo perlu memahami beberapa hal. Yang pertama, lo harus tahu juga Instagramnya dia atau sosial medianya dia itu seperti apa. Sehingga kita tahu circle-nya dia seperti apa, kegiatan cewek ini apa, hobinya apa yang dia suka, apa yang nggak dia suka, bahasa dia sehari-hari itu seperti apa. Dan itu semua penting untuk kita lakukan. Jadi ketika lo ketemu sama cewek, lo minta IG-nya dia, lo minta TikTok-nya dia, lalu lo buka. Lo coba cari beberapa postingan,
lo scroll-scroll, cari komentarnya dia, cari kegiatannya dia gitu. Coba lo lihat bahasa dia ketika komen-komen di postingannya dia itu seperti apa. Hal tersebut kita lakukan agar kita itu punya bahan ketika kita ngajak dia jalan. Misalnya ada cewek yang suka banget baca novel, ada cewek yang mungkin hobinya itu karate, ada juga cewek yang mungkin hobinya itu ngedance, nari-nari, ngegosip, dan lain sebagainya. Sehingga ketika besok kita ajak jalan, kita tuh sudah punya bahan, kita sudah punya topik obrolan yang akan kita sampaikan sama cewek. Ketika cewek ini suka banget karate, dilihat dari postingannya, ya lo bisa nanya-nanya tentang karate. Dan cewek akan suka dengan hal tersebut. Karena apa? Ya karena siapa sih yang gak suka ditanyain tentang hal-hal yang personal yang memang dia suka. Kalau ada cewek yang suka karate, ya lo bisa follow up, lo bisa nanya-nanya tentang karate seperti apa. Kalau ada cewek yang suka banget ngikutin tren TikTok, ya lo bisa nanya tentang tren-tren yang berkembang saat ini. Jadi sebagai seorang laki-laki tuh lo jangan najis dengan hal-hal seperti itu. Kalau lo pengen meluluhkan wanita, ya lo juga harus tahu cewek ini makanannya apa. Cewek ini suka banget tentang hal apa. Lo pelajari itu dulu gitu. Sehingga ketika ngobrol, lo akan bisa membuat cewek ini nyaman. Ketika cewek udah nyaman ngobrol sama lo, maka udah pasti lo akan lebih mudah untuk mengambil hatinya dia. Nah, banyak sekali cowok di Indonesia itu tidak memikirkan hal ini. Mereka hanya berpikir gue harus ngajak cewek ini jalan di tempat yang mewah dengan makanan yang enak gitu, dengan view restoran yang paling bagus. Oke, itu tuh udah bagus, tapi lo harus step up. Lo harus istilahnya berbeda dari cowok yang lain. Karena apa? Karena yang ngajak cewek ini jalan nantinya itu akan banyak. Apalagi ketika lo PDKT sama cewek yang cantik. Kalau strategi lo sama seperti kebanyakan cowok, ya lo hanya akan jadi badut gitu. Sehingga ketika lo PDKT sama cewek, kenalan sama cewek, lo harus stand out. Lo tuh harus berbeda dari cowok yang lain. Karena kalau cewek ini udah nyaman ngobrol sama lo misalnya 1 jam, 2 jam, atau bahkan 3 jam, maka udah selesai. Cewek itu emang suka sama lo. Sesimpel itu bro. Jadi kita bisa membuat cewek ini jatuh cinta hanya dengan obrolan. Modalnya apa? Modalnya kita itu harus menelaah. Kita harus cari tahu IG-nya dia apa, sosmednya dia apa, lalu kita cari postingannya itu nadanya seperti apa, bahasanya seperti apa, kemudian apa yang dia posting, apa yang dia suka, semua itu sebenarnya sudah bisa kita lihat di Instagramnya dia, di TikToknya dia, itu kebanyakan sudah bisa dilihat. Gue kasih contoh misalnya seperti ini, kalau misalnya ada cewek yang punya Instagram terus gak ada postingannya, yang ada hanya highlight atau sorotan. Nah di sorotan itu lo bisa klik, oh ternyata cewek ini suka banget foto di coffee shop. Otomatis cewek ini adalah cewek yang sosialita. Dia adalah cewek yang mungkin seneng banget untuk ya udah istilahnya review kopi atau mungkin milkshake dan lain sebagainya. Nah lo bisa ajak ke coffee shop yang paling bagus, yang paling mewah di daerah lo. Coffee shop yang mungkin hidden gem atau coffee shop yang lagi ngetren di daerah itu. Jadi lo harus bisa membaca bahwa satu postingan dari wanita itu kita bisa menelaah, kita bisa analisa, oh ternyata dianya sukanya ini, oh dia suka tempat yang bernuansa seperti ini, oh dia suka tempat yang coffee shop, dia suka tempat yang cerah, dia tuh pakaiannya biasanya cerah-cerah semua, dia nggak suka pakai warna-warna yang gelap gitu. Dari warnanya, apa yang dia pakai, sepatunya dia, gaya rambutnya dia, itu semuanya bisa kita analisa. Dan hal itu semua bisa kalian temukan di ebook Pria Bertumbuh. Kalau kalian ingin PDKT lebih lancar, gue sarankan kalian membaca ebook tersebut. Dan kalau kalian masih bingung, kalian juga bisa konsultasi sama gue gratis. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.